Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sans Tutorial ya. Kali ini gue kedatangan customer dengan bentuk rambut atau tipe rambut yang tipikal ngembang dan ikal. Nah, di sini gue langsung pada tahap parting. Setelah tahap parting kanan dan kiri langsung gue overcomb, dan garis putih ini adalah batas dimana gue nge-overcomb bagian sampingnya. Nah, dengan tipikal rambut yang ngembang dan ikal kayak gini ya, terus customer juga setelah tadi awal-awal minta potongan rambut di atasnya itu cuman dikit aja, dan potongan sampingnya akhirnya gue putusin buat potong taper atau enggak terlalu tipis ya. Karena kalau bikin fade nanti bakalan atasnya jomplang lah. Dan ini adalah guideline dimana gue menggunakan sepatu nomor 2, dan di sini gue gosok-gosok. Nanti bagian atasnya hampir mau gue bikin kayak two block gitu ya, tapi agak lebih pendek antara two block dan French crop ya, tapi lebih ke two block sih ya, jadi model ponyan gitu. Dan itu juga saran gue ya buat si customernya dimana dia udah nyerahin 100% rambutnya buat gua cukur. Dia hampir kayak apa ya, ya terserah lah mau lu potong apa. Dan makanya bagian atasnya gue bikin potongan two block atau ponian. Dan di sini gue pada rambut bagian samping gue bikin dengan menggunakan sepatu nomor 2 dengan garis pembatas gak terlalu atas ya, jadi gak terlalu atas banget. Dan pada bagian ini gue bikin line out atau garis samping buat mempertegas line out sampingnya. Di sini gue line out menggunakan trimmer, langsung gue line out ya biar ya kelihatan langsung rapi lah ya. Biasanya gue juga kadang line out pas akhir-akhir udah selesai, tapi kadang gue suka lebih line out di awal-awal biar langsung kelihatan mana yang kurang rapi. Di sini gambar bagian kirinya langsung gue skip ya, gimana gue jelasin yang terkena kamera aja biar langsung ke poinnya. Bagian kiri juga gue shaving. Dan ini adalah blending atau garis kedua dimana gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan gerakan mencangkul atau si stroke ya, jadi agak ngambang-ngambang gitu biar nyambungin dengan sepatu si nomor 2 nya. Nah, kadang gue sedikit cerita nih ya, gue kadang motong rambut yang ikal kayak gini dan customernya minta side part, dan kadang gue juga sering saranin buat potong ponian atau model two block ya. Nah, ini adalah garis dimana gue ngeblending menggunakan sisir dan gunting buat motong ujung-ujungnya aja. Nah, kenapa gue nggak langsung blending menggunakan clipper? Karena balik lagi ke jenis rambut customernya yang ngembang dan ikal. Gimana kadang gue sering kalau menggunakan langsung clipper, kadang itu terlalu dalam karena gue motong rambut customernya dalam keadaan kering biar kelihatan bagian mana yang masih kelihatan panjang pendek sehingga kanan kirinya itu proporsional. Makanya gue di sini blendingnya pakai gunting buat jenis rambut tertentu yang lurus kayak gitu ya jatuh. Nah, gue biasanya seringnya pakai clipper langsung, nggak pakai gunting kayak gini. Jadi gue menyesuaikan sama jenis rambut customernya. Dan di bagian sampingnya itu dibikin taper ya ini ya, tapi nggak terlalu sampai atas banget. Bisa dilihat di bagian samping dari garis partingan yang gue jepit itu kelihatan agak tebal, itu gunanya biar gue nanti nyambungin. Nah, pada bagian ini gue langsung blending menggunakan clipper. Kenapa gue tadi pakai sisir pakai gunting dulu. Nah, setelah bagian ini pakai clipper, setelah pakai gunting itu
biasanya ada menyisakan panjang dikit yang berlebihan sedikit. Nah makanya tadi gue pakai clipper. Nah di sini gue langsung bikin line out lagi untuk mempertegas line outnya biar lebih kelihatan jelas. Di sini gue nggak pakai sepatu clipper buat memotong bagian bawah jambangnya agar kelihatan lebih natural. Dan potongan bagian samping pun selesai. Saatnya gue potong rambut bagian atas, dimana gue motong dimulai dari belakang dulu dengan menyambungkan rambut titik terbelakangnya atau rambut samping terpanjangnya. Di sini gue trim, sambungin. Ini sorry ya kalau bagian belakangnya nggak ke shoot atau nggak ke record, karena gue gunting sambil nge-recordnya itu HP-nya gue taruh ya. Buat next, siapa tahu ntar bisa lebih bagus lagi kualitasnya. Gue perlihatkan titik-titiknya yang gue gunting. Dan di bagian samping ini gue bagi dua ya. Terus gue bagi dua, jadi karena potongannya agak lebih ketublok atau ngebatok gitu ya. Bagian samping gue bikin rata dan bagian kiri gue bikin rata juga buat menyesuaikan. Nah inilah alasan gue kenapa potongnya taper atau nggak fade, dimana potongan sampingnya itu nggak terlalu tipis biar tidak terlalu jomplang banget antara bagian samping dan bagian atas, karena bagian atasnya cuma dipotong dikit doang. Setelah bagian kanan dan kiri gue rasa udah sama atau proporsional, langsung gue lanjut pada bagian tengahnya atau atasnya ya, karena gue udah dapetin patokan bagian sampingnya yang udah gue dapetin. Tinggal bagian atasnya gue potong dengan potongan tekstur ya, atau enggak rata lah, gue bikin zigzag kayak gitu, atau gue bikin tekstur biar nanti rambutnya itu kelihatan natural. Karena di sini gue motong rambut bagian atasnya nggak disasak atau menggunakan gunting thinning, karena balik lagi dengan kondisi rambut customer yang ngembang dan ikal, dimana nanti kalau setelah gue penipis nanti bakalan ngembang kalau gue sasak. Makanya gue di sini potongannya potongan tekstur atau dibikin zigzag. Gue lanjut dari belakang, lalu gue bagian tengah langsung gue sambungin. Tuh bisa dilihat cuman dikit doang ya. Nah kadang gue juga ya gini, menurut gue kalau jenis rambutnya customernya ikal ya ikal, lurus ya lurus, jadi potongan rambut ini menyesuaikan dengan jenis rambut. Kadang ada yang potongan atau jenis rambutnya jenis rambutnya ikal terus minta potongan yang lebih ke arah yang harus jenis rambutnya itu lurus, seperti side part, undercut, dan masih ada lain gitu, yang dimana potongannya itu harus dengan jenis rambut yang lurus. Nah di situ kadang gue bingung gitu, nyesuainya gimana gitu loh. Ya rambut ikal diminta undercut, ya bakalan berdiri semua gitu. Jadi gue saranin buat ke potongan natural, jadi ngikutin jenis rambutnya Kalau rambutnya ikal ya udah nyesuaiin gitu. Tapi kadang juga ada customer yang maksa, ya udah gue ikutin, nanti cuman gue kasih tahu resikonya kayak gini atau rambutnya bakalan tetap ngembang, harus pakai produk. Ya balik lagi gimana sih customernya bisa styling atau enggaknya sih ya. Dan setelah gue hair dryer, gue liatin bagian sampingnya dan belakang dan selesai. Oke, mungkin itu yang bisa gue share di sini. Ya sebenarnya ini tutorial sampah sih ya, isinya nggak ada mutunya semua. Tapi gue share di sini dokumentasi dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi potong rambut dan sedang belajar rambut. Terima kasih.